Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia pagi ini. Jadi pemirsa, ada seorang dokter internship di Rumah Sakit Umum Sukadana ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di Kota Metro Lampung. Dan dari hasil penyelidikan Polres Kota Metro dengan Kementerian Kesehatan tidak ada ditemukan unsur kekerasan dan korban diduga meninggal akibat sakit. Menyikapi kejadian ini, Kementerian Kesehatan berjanji akan memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap program internship dokter muda. Pemirsa, jadi penemuan jenazah seorang dokter muda di dalam kamar kosnya tidak hanya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, tapi memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Kita akan bahas membuat ini menjadi terang pagi ini bersama AKP Rizky Dwi Cahyo, Kasat Reskrim Polres Metro Lampung sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Mas Rizky, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mas Rizky, jadi hasil penyelidikan sejauh ini apa yang kemudian ditemukan oleh polisi dari penemuan jenazah dokter ini? Ya, jadi selamat pagi sebelumnya teman-teman semua. Saya akan jelaskan sedikit hasil proses penyelidikan kami terkait dengan kematian almarhum Dr. Muhammad Zulfikar Drakel. Jadi sebelumnya yang bersangkutan ini merupakan dokter internship yang sedang melaksanakan internship di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, Lampung Timur. Yang bersangkutan memang bukan asli dari Lampung dan asli dari Kalimantan Tengah. Nah, untuk kronologisnya adalah jadi pada hari Senin tanggal 20 Julinya yang bersangkutan ini tidak masuk kerja sama sekali, sehingga pada hari Selasanya tanggal 21 teman rekan-rekannya bersama dengan cleaning service di guest house Sakinah tersebut mencari keberadaan korban. Ketika sudah sampai di guest house tersebut, kamar korban sudah dalam keadaan tertutup dan lampu dalam keadaan tidak menyala. Lalu diceklah oleh mereka, berhubung memang eh, tempat masuknya hanya satu pintu itu saja dan juga di sebelahnya ada jendela naku sehingga bisa dibuka sedikit, dilakukan senter dan tidak diketemukan di kamar sehingga dibukalah pintu kamar tersebut oleh rekannya bersama cleaning service-nya. Kebetulan memang ternyata pintu kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci. Setelah dibuka dan korban sudah ditemukan tidak bernyawa di toilet kamar tersebut. Nah, lalu untuk hasil-hasil yang penyelidikannya sudah kami lakukan, yaitu yang pertama kami melakukan visum terkait dengan visum et repertum dari korban, visum luar. Lalu terkait dengan saksi-saksi, kami meminta beberapa keterangan saksi, yaitu rekan-rekannya, dokter sesama dokter internship, dokter pendamping internship juga kami sudah minta keterangan.
Lalu dokter yang melakukan operasi pada korban juga sudah kita minta keterangan. Oke. Nah, lalu juga sembari melaksanakan DPTKP dan olah TKP, jadi hasil temuannya adalah yang pertama berdasarkan hasil visum dengan apa namanya dengan TKP tersebut, olah TKP tersebut tidak disimpulkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Lalu berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, memang yang bersangkutan sempat menderita sakit, dibuktikan dengan rekam medis di Rumah Sakit Mardi Waluyo di Kota Metro. Yang bersangkutan sempat melaksanakan operasi pada tanggal 21 Mei 2026. Lalu memang sedang dalam tahap pengobatan, dibuktikan dengan memang ada obat, harus ada beberapa obat-obatan yang berada di kamar korban. Lalu untuk yang paling terakhir, berdasarkan CCTV kami mendapatkan petunjuk juga yang di mana terakhir korban ini berkomunikasi dengan orang yaitu hari Minggunya di guest house tersebut sekira pukul 9.30 pagi, yaitu berkomunikasi dengan cleaning service tersebut hendak meminta tolong cleaning service untuk membersihkan kamarnya. Lalu terakhir keluar dari kamarnya yaitu pada sore harinya sekira pukul 4.30 Baik. dan sudah memakai pakaian yang sama ketika ditemukan meninggal kayak 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 21-nya hari Selasa jam 20.30. Baik. Jadi Mas dan Rizky, Mas Rizky, setelah hari Minggu sore tersebut tidak ditemukan yang aktivitas bersangkutan sama sekali dari situ. yang jadi perhatian masyarakat juga adalah karena yang bersangkutan ini dia sedang melakukan internship di rumah sakit di Lampung. Apakah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bagaimana ia beraktivitas di dalam rumah sakit tersebut dan juga overwork pekerjaannya, lotnya bagaimana di sana? Karena itu jadi pertanyaan publik juga saat ini. Oke. Jadi untuk terkait overwork, terkait pekerjaan dokter intensif di Rumah Sakit Umum Sukadana, jadi kami melakukan penyelidikan juga tidak sendirian. Kami dibantu juga kebetulan alhamdulillah dari Dirjen Kemenkes juga datang, dari Wakil Ketua Umum ID juga datang, dari Serikat Pekerjanya pun datang, sehingga dilakukanlah pendalaman, penyelidikan terkait dengan apakah yang bersangkutan meninggal karena bullying atau mungkin karena overwork dan sebagainya dan sebagainya. Sudah kita cek semua dari sinkronisasi jumlah pasien rata-rata yang dilakukan visit, lalu jumlah jam kerja dan sebagainya per minggu. Sudah kita lakukan penyelidikan bersama-sama dan dapat disimpulkan yang bersangkutan tidak mengalami overwork dan juga tidak mengalami bullying dan sebagainya itu. Oke, Mas Rizky, kemudian untuk memastikan penyebab meninggal adalah karena sakit, apakah dilakukan autopsi juga dari pihak kepolisian? Nah, jadi memang setelah kami lakukan DPTKP, olah TKP, dan menunggu pihak keluarga datang keesokan harinya, keluarga yang bersangkutan menolak untuk dilakukan otopsi dan memang sudah membuat pernyataan untuk tidak membuat laporan pada pihak kepolisian. Sejauh ini apakah ada keterangan dari pihak keluarga, dari rekan-rekan kerja atau teman-teman soal penyakit yang diderita dari yang bersangkutan? Ya, kalau untuk keterangan itu untuk sakit apa sudah disimpulkan oleh pihak dari rumah sakit dan juga dari dokter dari Dirjen Kemenkes dan itu sifatnya konfidensial. Oke, nah sekarang penyelidikannya sudah resmi ditutup? Ya, dikarenakan memang sudah final dan kita sudah mulai dari proses TPTKP, olah TKP, pemeriksaan CCTV secara runtuh dan rinci, perilaku sehari-hari sebelum ditemukan meninggal, hubungan dengan rekan-rekannya dan lain sebagainya, dan juga melakukan penyelidikan di rumah sakit tersebut bersama dengan Dirjen Kemenkes serta dari ID. Kami dapat simpulkan bahwa yang bersangkutan meninggal bukan akibat peristiwa pidana. Jadi di dalam proses penyelidikan kami sudah tutup dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana. Demikian. Baik, jadi sudah terjawab kalau penyebab meninggalnya bukan karena peristiwa pidana. Terima kasih AKP Rizky Dwi Cahyo, Kasat Reskrim Polres Metro Lampung sudah memberikan informasi yang clear untuk masyarakat pagi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.